Di tahun kelima setelah berimigrasi, aku pikir hidupku akan berjalan tenang bersama suamiku, Kevin. Tapi pada hari ulang tahunku, dunia yang kubangun runtuh seketika. Kevin pulang membawa wanita yang selama ini mengisi hatinya, bersama anaknya. Satu kalimat dari Kevin menghancurkan segalanya. Mereka akan tinggal di sini. Dan hari itu, aku menerima hadiah ulang tahun yang tak pernah kuduga, surat cerai. Ajak interaksi. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisiku, apa kalian akan bertahan atau pergi? Ceritakan di komentar ya. Saat manajer menerima pengajuan kepulanganku, dia tampak terkejut. Helen, dulu kau berjuang mati-matian untuk keluar negeri. Kenapa sekarang malah mau pulang? Aku menundukkan kepala, tersenyum pahit. Orang tuaku masih di sana. Lebih baik aku kembali. Saat itu juga, Kevin membuka pintu dan melangkah masuk. Mendengar perkataanku, alisnya sedikit berkerut. Siapa yang mau pulang? Aku tak menjawab. Hanya melanjutkan obrolanku dengan manajer sebelum akhirnya menutup telepon. Ketika berbalik, aku melihat mata hitam Kevin yang menatapku tajam. Tadi kau bilang siapa yang mau pulang? Aku asal menjawab. Ada rekan kerja mengajukan permohonan untuk pulang. Kevin menyeringai sinis. Kupikir kau yang mau pulang. Ia tertawa pelan. Lalu berkata dengan nada mengejek, "Tapi kalau dipikir-pikir, kau sudah bersusah payah bersamaku selama ini. Mana mungkin kau tega meninggalkanku?" Sambil berkata begitu, tangannya terulur hendak melingkari pinggangku. Sayang, setelah Nikita mendapatkan kartu izin tinggal menetap, kita punya anak, ya. Kevin selalu seperti ini. Dia menyakitiku lebih dulu, lalu mencoba menenangkanku dengan kata-kata manis. Tapi kali ini, aku sudah tak tertarik lagi pada janji kosongnya. Aku menepis tangannya dan berkata dingin, "Itu urusan nanti. Kita lihat saja nanti." Jiang Xuan tertegun sejenak, lalu melunak dan berkata, "Kau nggak marah kali ini? Aku sampai nggak terbiasa. Kukira kau bakal ribut denganku habis-habisan." Mendengar kata-katanya, aku hanya merasa betapa ironisnya semua ini. Dua orang suami istri, terus bertengkar hanya karena orang lain. Aku tertawa pelan. Aku lelah bertengkar terus. Mendengar itu, Kevin malah mulai mengeluh tentang semua pertengkaran kami selama ini yang selalu berawal dari Nikita. Dia bilang aku nggak pernah memahami dirinya. Dia bilang setiap kali kami bertengkar, hatinya selalu terluka. Kevin memang selalu begitu, tak pernah tahu batas. Setiap kali aku mengalah sedikit, dia justru semakin menekan. Selama bertahun-tahun, aku terus mengalah untuknya. Saat dia bilang ingin keluar negeri, aku tinggalkan orang tuaku dan mengajukan tugas luar negeri ke kantor. Saat dia bilang belum mau punya anak, aku menahan tekanan dari keluargaku sendiri, berpura-pura itu keinginanku. Tapi pada akhirnya, semua pengorbananku tak ada artinya dibanding satu kata dari Nikita. Aku berdiri, menatapnya dengan tenang. Aku nggak akan bertengkar denganmu lagi. Kevin tersenyum puas. Bagus. Aku dan Nikita cuman teman. Jangan cemburu berlebihan. Kalau aku melanjutkan kalimatnya sebelum dia sempat menyelesaikannya. Kalau aku dan dia memang ada apa-apa, itu bukan urusanmu. Aku sudah terlalu sering mendengar kalimat ini. Kevin mengangguk puas. Bagus kalau kau sudah paham. Aku tersenyum tipis. Harusnya aku sudah sadar dari dulu. Harusnya aku sadar, di hati Kevin,
Aku bahkan tak lebih penting dari Nikita. Saat itu, suara anak kecil terdengar dari luar pintu. Papa, Papa, cepat temani aku main balapan. Mama cupu banget. Kevin refleks berdiri dan menyahut. Saat hendak berjalan keluar, dia tiba-tiba menoleh ke arahku dan berkata, "Aku main sebentar dengan Rio. Dia masih anak-anak, sedangkan Nikita." Aku langsung memotong ucapannya. "Gak perlu banyak penjelasan. Aku percaya." Kevin terdiam sejenak, lalu hanya berkata, "Kalau begitu, baguslah." Setelah itu, dia pun membuka pintu dan pergi. Sejak pertama kali tinggal di rumah ini, putra Nikita sudah memanggil Kevin dengan sebutan, "Papa." Dulu, aku sendiri pernah mengungkapkan ketidaksenanganku soal ini. Tapi Kevin malah membentakku. "Helen, kenapa kau nggak punya belas kasihan sedikit pun? Rio masih anak-anak. Dia sudah cukup malang karena nggak punya ayah." Dulu, setiap kali mendengar Rio memanggilnya, ada rasa sesak yang menghantam dadaku. Tapi kali ini, rasanya seolah aku sudah kebal. Aku menyentuh bagian dadaku, lalu tersenyum cerah. Ternyata, kalau sudah memutuskan untuk tak mencintai seseorang, maka luka pun tak akan terasa lagi. Di luar, suara tawa dan canda terdengar tiada henti. Sesekali Rio memanggilnya, "Papa," dan Kevin selalu menjawab dengan nada lembut. Mendengar suara mereka, aku mulai merancang rencana ke depan. Entah berapa lama waktu berlalu, sampai akhirnya ponselku berdering. Itu dari ibuku. Dia menanyakan apakah aku sudah makan mie panjang umur hari ini? Apakah sudah makan kue ulang tahun? Baru saat itu aku sadar bahwa sejak tadi, aku bahkan belum makan apapun. Sebelum menutup telepon, ibuku bertanya dengan suara ragu kapan aku akan pulang. 5 tahun di luar negeri, bisa dihitung dengan jari berapa kali jumlah kepulanganku. Awalnya, alasannya karena pekerjaanku belum stabil. Lalu belakangan ini, Kevin bilang bolak-balik pulang itu merepotkan. Baru saja aku keluar dari kamar, tiba-tiba Rio melemparkan sebuah mainan melayang ke arahku dan mengenai tubuhku. "Orang jahat, kenapa kau ada di rumahku? Kamu mau rebut papaku lagi, ya?" Belum sempat aku bicara, Nikita sudah buru-buru membungkuk dan meminta maaf. "Maaf ya, Helen. Rio masih anak-anak. Jangan diambil hati." Dari ruangan sebelah, Kevin berkata dengan wajah dingin, "Ini bukan masalah besar. Nggak perlu minta maaf. Lagi pula, kalau Rio sampai begini ke dia, bukankah itu karena dia sendiri yang dulu menakuti anak kecil?" Sambil berkata begitu, dia langsung melindungi Nikita dan putranya di belakangnya. "Helen, masa kau mau mempermasalahkan sesuatu dengan bocah berusia 5 tahun? Kalau iya, aku malah ikut merasa malu untukmu." Aku tak mengucapkan sepatah kata apapun. Dan seperti biasa, seolah-olah semua kesalahan memang ada padaku. "Lanjutkan saja. Aku cuma keluar untuk mengambil sesuatu." Setelah berkata seperti itu, aku membuka pintu kulkas dan melihat ke dalamnya. Ternyata, kue yang sengaja kusiapkan sebelumnya sudah hilang. Aku melayangkan pandangan ke meja di ruang tamu dan terkejut. Di sana, ada kue yang sudah hancur berantakan. Kevin mengikuti arah pandanganku dan berkata santai, "Oh, kue itu punyamu?" Rio bilang gak enak, jadi dibiarkan di situ. "Kalau kau mau makan, aku belikan yang lain." Aku mengambil kue yang sudah remuk itu, lalu membuangnya ke tempat sampah. Dengan datar, aku berkata, "Nggak usah.
Setelah itu, aku langsung membuka pintu dan pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Kevin tiba-tiba mengejar dan menarik tanganku. "Helen, kau mau kemana?" Aku menatapnya dengan bingung. Ini pertama kalinya Kevin meninggalkan Nikita dan malah mengejarku. "Ngapain kau ikut keluar?" Kevin tampak terpaku sejenak, seolah tak menduga reaksiku akan sedatar ini. Dulu, saat melihatnya mengejarku, aku pasti akan merasa bahagia. Apapun yang dia lakukan sebelumnya, aku selalu memilih untuk memaafkannya. Tapi sekarang, ekspresi Kevin terlihat sedikit canggung. Seolah dia sendiri pun terkejut dengan perubahan sikapku. Aku cuma lihat kau pergi tanpa bilang apa-apa. Jadi aku keluar untuk bertanya." Aku menanggapinya dengan acuh tak acuh, hanya menggumamkan pelan sati kata, "Oh, aku keluar cari sesuatu untuk dimakan." Saat itu, Nikita datang bersama Rio. "Helen, Rio baru saja bilang ingin makan hotpot. Kalau kau nggak keberatan, ayo ikut. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dariku." "Aku nggak suka." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Kevin sudah lebih dulu menyetujuinya. Bahkan dia langsung menyuruhku pergi mengambil mobil. Karena aku sudah memutuskan untuk pergi, aku tak ingin bertengkar dengannya. Jadi, aku menurut dan pergi ke garasi untuk mengambil mobil. Begitu mobil keluar, Kevin langsung masuk ke kursi belakang bersama Nikita dan putranya. Baru setelah mesin dinyalakan, dia menyadari sesuatu. Dengan sedikit gelisah, dia menjelaskan, "Rio masih kecil dan manja denganku, jadi..." Dari kaca spion, aku melihat mereka bertiga duduk bersama seperti keluarga harmonis. Aku tak sabar dan langsung memotong ucapannya. "Kalian duduk bersama saja, lagi pula kursi penumpang depan itu berbahaya." Kevin tertegun. Kalimat yang baru saja kuucapkan. Dulu, dia pernah mengatakan hal yang sama padaku. Saat itu, kami pernah bertengkar hanya karena kursi penumpang depan. Dia dengan kesal berkata, "Hanya kursi penumpang, apa yang perlu diperebutkan? Toh itu juga nggak aman." Sepanjang perjalanan, aku merasa seperti orang asing yang hanya bisa menyaksikan mereka bertiga tertawa dan bercanda di kursi belakang. Sesampainya di restoran hotpot, mereka bertiga masuk lebih dulu. Aku yang masih harus memarkir mobil pun menyusul beberapa saat kemudian. Namun, saat aku duduk, hanya ada 3 set alat makan di meja. Kevin terlihat sedikit canggung dan berusaha hendak memanggil pelayan untuk menambah 1 set alat makan. Tiba-tiba, Rio menangis dan berteriak, "Aku nggak mau makan bareng Tante Monster. Mama bilang dia mau merebut papa dariku." "Aku nggak mau." Nikita buru-buru menutup mulut anaknya dan menatapku dengan penuh permintaan maaf. "Helen, anak kecil hanya asal bicara. Jangan diambil hati, ya." Kevin langsung menggendong Rio dan mulai menenangkannya dengan lembut. Tatapan yang ia berikan padaku seakan akulah yang bersalah. Aku tertawa kecil, lalu menatap Rio dan berkata, "Sayang, papamu tetaplah papamu. Tante nggak akan merebutnya." Mata Kevin berubah drastis setelah mendengar kata-kataku. Namun sebelum dia sempat bicara, aku sudah lebih dulu berbalik dan memilih duduk di meja lain yang berada di sudut. Aku menikmati hotpot seorang diri. Tawa dari meja mereka terus terdengar di telingaku, tetapi tak sedikit pun mengurangi seleraku. Dalam perjalanan pulang, ponselku berdering. Itu telepon dari Kevin. "Helen, kau di mana? Kami sudah selesai makan. Tunggu di parkiran, ya."
Nada bicaranya begitu santai. Seakan-akan apa yang terjadi tadi sama sekali bukan masalah besar. Aku tak tahu lagi seberapa rendah diriku di matanya. Setelah diperlakukan seperti itu, apakah aku masih akan kembali bersama mereka? Aku sudah di depan rumah. Aku menjawab datar. Kevin langsung marah. Helen, apa maksudmu? Kita keluar bersama. Kenapa kau pergi sendiri? Aku menjawab dengan tenang. Bukankah kalian mau nonton film? Begitu kata-kata itu keluar, Kevin langsung terdiam. Kata-kata yang hendak dia ucapkan terhenti di tenggorokan. Sebelum meninggalkan restoran tadi, aku sempat melihat unggahan Nikita di media sosialnya. Rio sudah lama ingin menonton film bersama papa dan mama, dan akhirnya keinginannya tercapai. Foto yang diunggahnya adalah potret mereka bertiga. Di kolom komentar, seorang teman mengomentari, "Akhirnya kalian bersama lagi. Selamat, selamat." Nikita hanya membalas dengan emoji malu-malu. Kevin terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan suara yang agak kaku. "Kita juga bisa nonton bareng. Bukankah kau pernah bilang aku belum pernah nonton film bersamamu?" Aku tersenyum tipis dan tanpa ragu berkata, "Nggak perlu, kalian nikmati saja." Setelah mengatakan itu, aku langsung menutup telepon. Sama sekali tak peduli dengan reaksi Kevin di seberang sana. Saat tiba di rumah, aku menerima pemberitahuan dari kantor. Permohonanku untuk kembali ke negara asalku telah disetujui, dan aku diminta untuk segera menyelesaikan urusan di sini sebelum berangkat. Ini adalah satu-satunya kabar baik yang kuterima dalam beberapa hari terakhir. Ketika Kevin pulang, aku sedang merapikan dokumen untuk serah terima pekerjaan. Dia masih marah karena sikapku di telepon tadi, tapi tak mengatakan apa-apa dan langsung mengambil pakaian bersih untuk mandi. Saat dia keluar dari kamar mandi, aku sudah berbaring di tempat tidur, siap untuk tidur. Dia berdiri di tepi ranjang, menatapku tanpa berkedip. Tatapannya begitu intens hingga aku bisa merasakannya meski mataku tertutup. Saat aku mulai merasa terganggu, tiba-tiba ponselku berdering. "Helen, hari ini kan ulang tahunmu. Kantor ada sedikit hadiah untukmu, jadi aku bawakan ke rumah." Suara lantang manajerku terdengar jelas di tengah keheningan malam. Aku bisa melihat wajah Kevin berubah drastis saat mendengar ucapan itu. Setelah menutup telepon, aku langsung bangkit dan berjalan keluar untuk menemui manajerku. Setelah mengucapkan terima kasih, aku membawa hadiah itu kembali ke dalam rumah. Saat membuka pintu, aku melihat Kevin berdiri di depan kulkas, mencari sesuatu. Aku hanya melirik sekilas sebelum meletakkan barang-barang itu dan kembali ke kamar. Tak lama kemudian, dia masuk ke kamar dengan wajah gelisah. "Di rumah nggak ada mie. Tadinya aku mau buatkan untukmu." Aku menguap dan memotong ucapannya. "Nggak perlu. Aku sudah makan banyak tadi malam." Ekspresinya semakin gelisah. "Aku lupa kalau hari ini ulang tahunmu. Maaf." Aku menanggapinya dengan datar. "Nggak apa-apa, hanya ulang tahun. Dirayakan atau enggak, sama saja." Setelah itu, aku mematikan lampu dan tidur. Malam itu, aku tidur nyenyak, tanpa mimpi. Dalam beberapa hari berikutnya, Kevin selalu pulang tepat waktu ke kamar. Namun, aku terlalu sibuk dengan serah terima pekerjaan sehingga aku tak sempat memperhatikannya. Aku pikir kehidupan yang damai seperti ini akan bertahan hingga hari kepergianku. Tapi pada hari itu, saat sedang merapikan barang-barang di ruang kerja, aku menemukan sebuah surat permohonan perubahan nama. Nama yang tertera di sana adalah milik Kevin,
Dan tanggalnya 2 bulan yang lalu. Aku tertegun beberapa saat sebelum mulai membongkar lemari dan laci. Akhirnya, di laci paling bawah, aku menemukan sebuah buku keluarga. Di dalamnya tertulis nama Rio Indrawan, dengan nama sebelumnya Rio Winata. Hati yang selama ini menggantung akhirnya runtuh pada saat itu. Selama beberapa hari ini, hatiku yang sempat goyah karena Kevin kini kembali kokoh seperti batu. Aku membawa buku keluarga itu, serta dokumen perceraian yang sebelumnya diberikan Kevin, lalu berjalan keluar ke ruang tamu. Di sana, dia sedang menonton film bersama Nikita. Melihat aku tiba-tiba muncul, dia baru saja hendak bertanya, tapi aku lebih dulu menyerahkan buku keluarga itu padanya. Saat dia menunduk dan melihatnya, ekspresi panik langsung menyelimuti wajahnya. Helen, sayang, aku bisa jelaskan. Ini semua karena Rio masih kecil. Aku nggak bisa tega. Aku tertawa sinis mendengar ucapannya. Menyembunyikan fakta bahwa kau punya anak? Kevin, kau benar-benar luar biasa. Wajahnya semakin pucat. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tak ada kata yang keluar. Aku menatapnya dingin. Lalu menyerahkan surat perceraian di tanganku. Kevin, ayo kita bercerai. Aku sudah menandatanganinya. Jadi kau nggak perlu repot-repot berpura-pura cerai demi orang lain. Aku akan mengabulkan keinginan kalian. Ucapanku membuat mata Kevin membelalak lebar. Cerai. Suaranya bergetar. Helen, kau ingin menceraikanku. Aku mengangkat surat perceraian di tanganku, memperlihatkan bahwa aku sudah menandatanganinya. Kevin langsung merampas dokumen itu dan merobeknya dengan kasar, lalu menggeram. Aku nggak akan bercerai denganmu. Kita nanti juga akan punya anak. Sayang, kita nggak boleh bercerai. Di sampingnya, Nikita tiba-tiba berlutut di depanku. Helen, maafkan aku. Ini semua salahku. Kevin cuman merasa kasihan pada Rio, makanya dia melakukan itu. Kalau ada yang harus disalahkan, itu aku. Salahkan aku saja. Aku langsung menariknya dari lantai dengan kasar, lalu menamparnya keras. Nikita menutup wajahnya, matanya penuh dengan ketidakrelaan, tapi dia tak bisa melakukan apapun. Kau pikir aku masih seperti dulu, yang gak akan melawanmu? Mungkin tatapanku terlalu tajam, hingga untuk pertama kalinya, Nikita menundukkan kepalanya di depanku. Kevin langsung melindungi Nikita di belakangnya, lalu berkata dengan tidak senang, "Ini urusan kita, jangan melibatkan orang lain. Ini adalah keputusanku sendiri, jangan salahkan dia." Aku hanya nggak tega melihat Rio tumbuh tanpa sosok ayah. Mendengar betapa mulianya alasan Kevin, aku ingin tertawa. Aku menatapnya tajam dan bertanya, "Kevin, lalu bagaimana denganku?" Rasa bersalah melintas di wajahnya, tapi hanya sesaat, sebelum dia kembali bersikap seolah-olah tak ada yang salah. Kita belum punya anak. Nanti kalau Rio sudah besar, aku bisa mengganti namanya lagi. Rio itu anak kecil yang hidup. Aku nggak bisa bersikap egois. Kenapa kau nggak bisa mengerti aku? Mendengar betapa menyedihkannya logika pikirannya, aku justru merasa lega karena belum memiliki anak darinya. Jika seorang anak tumbuh dalam keluarga seperti ini, dia pun tak akan bahagia. Kesadaran itu meredam amarahku. Aku melirik sobekan kertas di lantai, lalu menatap Kevin yang masih memasang ekspresi seolah dialah yang paling benar. Dengan suara tenang, aku berkata,
Aku akan mencetak ulang surat cerai dan mengirimkannya padamu. Kevin meraih tanganku dan memohon. Begitu Nikita dan yang lainnya pindah, kita bisa punya anak sendiri. Sebelum aku sempat menjawab, tiba-tiba aku merasakan dorongan keras dari belakang hingga aku jatuh ke lantai. Suara marah dan kekanak-kanakan terdengar di belakangku. Penjahat! Kau mau merebut ayahku lagi. Kau jahat. Pergi dari rumahku. Begitu dia selesai berteriak, dia langsung melemparkan gelas kaca ke arahku. Aku tak sempat menghindar. Gelas itu menghantam dahiku dengan keras dan pecah. Darah hangat mengalir perlahan di wajahku. Nikita buru-buru menarik anak itu ke dalam pelukannya. Takut aku akan menyakitinya. Helen, maaf. Rio hanya terlalu emosional. Dia masih anak-anak. Jangan marah padanya. Ya? Biaya pengobatan. Aku akan menggantinya untukmu. Aku bahkan belum sempat bicara, tapi Kevin sudah ikut membela. Helen, Rio masih kecil. Kau nggak boleh hancurkan hidupnya. Aku menatap ketiga orang yang saling melindungi satu sama lain dan tak bisa menahan tawa sinisku. Aku berusaha bangkit dengan goyah, lalu menatap Kevin. Tatapan yang dulu penuh cinta kini hanya menyisakan kekecewaan yang mendalam. Kevin baru tersadar. Dengan cepat melepaskan pelukannya dari Rio dan langsung berlari ke arahku. Sayang, bagaimana lukamu? Aku akan membalutnya. Aku mendorongnya dengan kuat dan berkata dingin. Kevin, aku pasti akan bercerai darimu. Cepatlah keluar dari rumah ini. Setelah mengatakan itu, aku menekan lukaku dan berjalan menuju pintu. Namun, sebelum aku sempat keluar, tiba-tiba rasa sakit menyengat menjalar di lenganku. Aku menunduk. Menatap lenganku. Ada luka sayatan baru yang cukup dalam. Darah merah segar mengalir perlahan dari lukanya. Di belakangku, wajah Rio tampak beringas. Tangannya masih menggenggam pisau. Kau ini orang jahat. Kau ingin mengusir kami. Mati saja kau. Sambil berteriak, dia kembali mengayunkan pisaunya ke arahku. Aku langsung mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Kevin buru-buru berlari dengan panik dan mengangkat Rio yang terjatuh. Dia menatapku penuh amarah dan membentak. Helen, kau gila, ya? Berani-beraninya kau menyakiti seorang anak kecil. Rio masih kecil. Dia nggak mengerti apapun. Mengabaikan luka di lenganku. Aku mengusir mereka satu persatu dari rumah ini. Kevin dan Nikita terlalu sibuk membawa Rio ke rumah sakit, sehingga tak punya waktu untuk berdebat denganku. Entah berapa lama waktu berlalu, barulah aku pergi ke rumah sakit. Melihat lukaku yang sudah berhenti berdarah, dokter menegurku. Kau sama sekali nggak menghargai tubuhmu sendiri. Kenapa baru datang setelah terluka selama ini? Saat keluar dari rumah sakit, aku tak sengaja bertemu dengan Kevin dan Nikita yang sedang menggendong Rio. Kevin menatap perban di lenganku. Ekspresinya sejenak tanpa khawatir, seolah ingin bertanya sesuatu. Namun sebelum dia sempat bicara, Nikita tiba-tiba berkata, Vin, kau dan Helen bicaralah baik-baik. Besok aku akan datang ke rumah untuk mengemasi barang-barangku dan pindah. Aku bisa mengurus Rio sendiri. Nggak seharusnya mengganggu kehidupan kalian. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Namun tiba-tiba, Rio yang sedari tadi tertidur lelap mendadak membuka mata dan menangis memanggil ayahnya. Kevin tertegun. Lalu menatapku dengan tatapan meminta maaf dan berkata, Helen, kau pulanglah dulu. Besok aku akan kembali dan kita bisa bicara baik-baik.
Aku nggak akan setuju untuk bercerai. Sekarang kita bahkan nggak perlu lagi berpura-pura cerai. Setelah mengatakan itu, dia mengambil Rio dari pelukan Nikita dan mulai menenangkannya dengan lembut. Saat mereka pergi, Nikita sempat menoleh ke arahku, matanya penuh dengan provokasi. Aku pulang ke rumah dan menatap sekeliling. Setiap sudut ruangan ini dipenuhi kenangan. Rasa sakit yang selama ini kutekan akhirnya meledak keluar. Rumah ini kubeli setahun setelah aku pergi ke luar negeri. Setiap barang di rumah ini kupilih sendiri. Saat itu, aku berpikir bahwa karena ini akan menjadi tempat tinggalku seumur hidup, maka aku harus menatanya sesuai dengan keinginanku. Pada hari pertama kami resmi pindah, Kevin begitu bahagia hingga memelukku dan menciumku berkali-kali. Dia bilang, akhirnya kami memiliki rumah sendiri. Dia bilang, kami akan tinggal di sini selamanya. Namun sekarang, kami justru harus berpisah. Saat melewati ruang kerja, mataku tertuju pada puzzle yang tertutup debu di sudut ruangan. Puzzle itu bergambar fotoku dan Kevin. Awalnya, kami berencana menyusunnya hingga selesai dan menggantungnya di ruang tamu. Tapi kami hanya sempat menyusun setengahnya. Semua terhenti hanya karena satu kalimat dari Rio. Aku nggak suka. Dan setelah itu, Kevin tak pernah menyentuh puzzle itu lagi. Aku membawa puzzle itu ke halaman, menyalakan api, dan membakarnya hingga menjadi abu. Bersamaan dengan itu, cintaku pada Kevin pun ikut menghilang. Aku menghabiskan sepanjang hari untuk mengemasi barang-barangku. Keesokan harinya, saat aku bersiap membersihkan rumah untuk terakhir kalinya, Kevin tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Begitu melihat ruang tamu yang setengah kosong, dia bertanya dengan suara berat, "Kenapa banyak barang yang hilang?" Aku tak menjawabnya. Sebaliknya, aku langsung bertanya, "Kapan kau akan mengemasi barang-barangmu?" Wajah Kevin langsung menggelap. "Helen, kemarin kau juga melihat sendiri keadaan Rio. Aku nggak punya pilihan lain. Kau nggak bisa sedikit memahami keadaanku? Aku nggak bisa menyakiti seorang anak kecil." Tanpa ragu, aku mengangguk dan berkata, "Aku mengerti kok." Mendengar jawabanku, senyum di wajah Kevin belum sepenuhnya muncul. Aku melanjutkan berkata, "Jadi, perceraian adalah pilihan terbaik. Kalau kita cerai, Nikita bisa mendapatkan kartu izin tinggal menetap dengan sah, dan Rio nggak akan kehilangan ayahnya. Lagi pula anak kecil nggak bisa hidup tanpa ayah." Kevin tetap tak menyerah, dan berkata, "Aku cuman ingin berpura-pura bercerai. Tapi kenapa kau?" "Tapi aku benar-benar sudah memutuskan untuk bercerai denganmu." Aku tanpa ragu memotong kata-katanya. "Luangkan waktumu untuk mengemasi barang-barangmu dan bawa pergi." Kevin ingin mengatakan sesuatu, namun aku tiba-tiba menyela. "Kevin, ada kamera pengawas di ruang tamu. Kalau kau nggak ingin sesuatu terjadi padanya, sebaiknya cepat tanda tangan." Kevin tak menyangka aku akan mengancamnya dengan Rio. Dia membuka mulut beberapa kali, tapi tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, dia mencari alasan dan buru-buru pergi. Melihat punggungnya yang semakin menjauh, hatiku sama sekali tak merasa sedih. Aku malah merasa kesal karena dia terus menggangguku. Beberapa hari berikutnya, Kevin seakan menghindar dan tak muncul di hadapanku. Aku juga tak mencarinya. Sebaliknya, aku mengemasi semua barang di rumah, membersihkan tempat ini dengan rapi, dan menghubungi agen untuk menyewakan rumah. Tak disangka, keesokan harinya setelah aku memasang iklan rumah, Kevin kembali.
Dia menatap koper-koper yang tergeletak di lantai. Ekspresinya sedikit bingung. Helen, ini maksudnya apa? Mengapa barang-barangku ada di sini? Aku menatapnya heran. Suaraku penuh keraguan. Kita kan sudah mau bercerai. Buat apa barang-barangmu masih ada di rumah ini? Kau nggak perlu khawatir. Barang-barang yang kau benci sudah aku buang semua. Kevin berkata, aku nggak akan bercerai denganmu. Sayang, meskipun aku salah tentang anak, aku hanya ingin membantu orang. Kau nggak akan marah, kan? Kau selalu mengerti aku, kan? Saat dia mengatakan itu, nada suaranya semakin ragu. Akhirnya, suara itu hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Aku menjawab dengan penuh pengertian. Aku mengerti niat baikmu untuk membantu. Rio sangat menyukaimu. Kenapa nggak jadi papanya saja? Kevin langsung menggelengkan kepala, menggenggam tanganku dan berkata bahwa dia nggak akan menjadi papanya Rio. Mendengar itu, aku tersenyum. Dia tak ingin jadi papanya Rio, tapi membiarkan anak itu memanggilnya Papa. Selalu mengklaim gak suka Nikita, tapi demi dia berkali-kali menyakitiku. Kevin, apa kau gak merasa malu saat mengucapkan itu? Tanyaku. Baru saja Kevin ingin menjawab, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku pikir itu agen yang datang untuk memeriksa rumah. Namun saat membuka pintu, ternyata yang datang adalah Nikita dan Rio. Begitu Rio melihatku, dia memelototkan matanya, lalu berlari menuju Kevin. Papa. Rio rindu banget sama Papa. Nikita tampak sedikit merasa bersalah saat berkata, maaf, ganggu kalian. Rio nggak bisa tidur tanpa bonekanya, jadi aku datang untuk mengambilnya. Sekalian mengemas barang-barangnya. Saat mengatakan itu, Nikita terus tersenyum tipis seolah yakin aku tak akan membiarkannya pergi. Memang, selama ini, aku selalu mundur setiap kali ada pertengkaran. Setiap kali, aku yang menyerah pada Kevin. Tapi kali ini, tidak. Aku tersenyum padanya dan melambaikan tangan, menunjuk tumpukan koper di sudut ruangan. Suaraku masih terdengar santai. Semua ada di sini. Langsung bawa saja. Ekspresi Nikita langsung kaku. Dia tak menyangka hasilnya akan seperti ini. Saat dia mulai membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, aku melanjutkan. Sekalian bawa barang-barang Kevin. Kalian kan tinggal bersama, biar lebih mudah. Muka Nikita semakin kaya akan ekspresi. Dari yang tak percaya, akhirnya berubah menjadi penuh makna yang dalam. Sementara itu, Rio tampak senang dan ingin menarik Kevin untuk pergi. Namun, Nikita menghentikannya. Om Kevin tinggal di sini. Kita pulang dulu, ya. Begitu mendengar itu, Rio langsung menangis keras. Nikita segera menggendongnya dan membawa koper-kopernya pergi. Aku tak terkejut dengan hasil ini. Aku sudah tahu bahwa Nikita tidak benar-benar menyukai Kevin. Dia hanya mencari tempat yang bisa memberinya makan dan tempat tinggal tanpa bayar. Setelah tahu bahwa mereka akan pergi ke luar negeri, Kevin dengan sukarela menyerahkan dirinya. Setelah Nikita pergi, Kevin butuh waktu lama untuk menyadari. Dia mengangkat tangannya ingin meraihku dan dengan susah payah berkata, sayang, aku sudah mengusir mereka pergi. Mari kita hidup dengan baik mulai sekarang, ya? Tatapannya penuh harapan. Aku tertawa pelan, lalu dengan sengaja membawa keluar barang-barangnya dari rumah. Aku berdiri di pintu, memandangnya. Kevin menatapku dengan tajam. Setelah memastikan bahwa aku tak akan berubah pikiran, dia berjalan pergi dengan kepala tertunduk, kecewa.
Tak lama setelah itu, aku menerima pesannya. Aku nggak akan setuju bercerai. Tunggu sampai kamu tenang. Kita bicarakan dengan baik-baik nanti. Hari setelah Kevin pergi, aku sudah membuat janji dengan agen properti untuk datang. Kami menandatangani kontrak, dan aku memberikan wewenang penuh kepada mereka untuk menangani penjualan rumah. Malam itu juga, aku membawa koper dan terbang kembali ke tanah air. Saat aku tiba di rumah dengan koper di tangan, orang tuaku agak terkejut. Ibuku menatapku beberapa kali, lalu dengan suara terbata-bata berkata, "Helen, kenapa kau tiba-tiba pulang?" Ayah yang biasanya tak banyak menunjukkan emosinya, juga tampak matanya agak merah. Ibuku buru-buru menarikku masuk. Dia sibuk mengurus segala sesuatunya untukku. Tak lama, di meja makan sudah ada mie sapi merah kesukaanku. Ayah mendorongku untuk makan cepat. Aku menyantap mie dengan cepat. Bahkan kuahnya pun habis tanpa sisa. Ayah baru mulai berbicara setelah melihat aku selesai makan. "Kau bawa banyak barang. Ada apa ini?" Aku mengelap mulutku dan menjawab, "Aku sudah nggak suka makan makanan luar, jadi aku memutuskan untuk kembali." Ekspresi orang tuaku terkejut sejenak. Setelah beberapa saat, ibuku masih agak tak percaya. "Jadi kau nggak akan kembali ke sana lagi?" Aku memeluk bahunya dan dengan tegas mengangguk. "Ya, aku akan tinggal di sini, menemanimu." Ibuku melotot padaku, berkeluh kesah, mengatakan siapa yang butuh aku temani. Namun, senyumnya semakin lebar dan cerah. Ayah kemudian bertanya langsung, "Lalu Kevin bagaimana? Dia sendirian di luar negeri." Kevin hanya menikahiku tak lama sebelum dia pergi ke luar negeri. Jadi hubungan kami dengan orang tua tak terlalu dekat. Aku memberitahu mereka dengan jujur bahwa aku dan Kevin sudah bercerai. Ayah akhirnya menghela napas setelah beberapa lama. "Yang penting kau bahagia dan hidup dengan baik." Malam itu, aku tidur nyenyak di kamarku, bermimpi indah sepanjang malam. Aku sengaja mengambil cuti seminggu dari kantor. Aku mengajak orang tuaku jalan-jalan dan berlibur ke berbagai tempat. Senyum di wajah mereka semakin banyak. Sementara itu, di negara Gotana, Kevin baru mengetahui bahwa aku telah menjual rumah. Dia datang ke rumah dan terus menekan tombol bel. Namun tak ada yang menjawab. Saat itu, kebetulan agen datang bersama calon pembeli rumah. Kevin akhirnya menyadari bahwa aku sudah menjual rumah. Dia terus meneleponku. Namun yang terdengar hanyalah pesan suara. "Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dijangkau." Kevin datang ke kantorku, dan manajer mengatakan bahwa aku sudah mengajukan cuti dan kembali ke tanah air. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Kapan aku mengajukan cuti?" Manajer tak berpikir lama dan langsung berkata, "Dia mengajukan cuti pada hari ulang tahunnya." Setelah keluar dari perusahaanku, kejadian pada hari ulang tahunku terus berputar-putar di kepala Kevin. Dia tak bisa mengerti, kenapa setelah dia hanya melupakan ulang tahunku dan mengajukan pembicaraan soal perceraian sementara, aku tiba-tiba mengajukan cuti dan kembali ke tanah air. Kevin merasa pasti ada hal yang tidak dia ketahui. Namun, dia harus menemui aku dan mendapatkan penjelasan yang jelas. Hari itu juga, dia membeli tiket pesawat untuk kembali ke tanah air. Namun, setibanya di sana, Kevin tak ingat di mana rumah orang tuaku. Dia hanya bisa menggunakan cara lama, pergi ke perusahaanku untuk mencari tahu. Namun, pihak kantor mengatakan bahwa aku sedang cuti. Kevin berusaha menghubungi teman-temanku, tapi saat membuka kontak telepon, dia tak menemukan satupun nomor teman dekatku.
Bahkan nomor telepon orang tuaku pun tak ada. Di saat itu, Kevin baru menyadari bahwa dia sama sekali tak mengenali aku. Akhirnya, dia hanya bisa mencari hotel dekat kantor dan terus-menerus meneleponku. Entah sudah berapa banyak panggilan yang aku terima. Aku akhirnya mengangkat teleponnya dan bertanya dengan tenang. Ada apa? Berbeda dengan biasanya, Kevin langsung berbicara dengan nada menuntut. Kenapa kau jual rumah itu? Lalu bagaimana dengan aku? Aku bertanya bingung. Bukankah rumah itu milikku? Dulu, karena Kevin bilang ingin punya rumah sendiri, aku bekerja keras, lembur, dan menandatangani kontrak untuk membeli rumah yang kami tinggali. Saat itu, aku ingin menulis namanya di atas sertifikat rumah. Namun Kevin menolaknya. Kevin, itu rumahku. Tanpa menunggu jawabannya, aku melanjutkan. Aku sudah menyerahkan masalah perceraian ini kepada pengacara. Kalau ada urusan, hubungi pengacaraku saja. Lalu, aku langsung menutup teleponnya tanpa peduli apa yang Kevin ingin katakan selanjutnya. Aku tahu bahwa Kevin kembali ke tanah air keesokan harinya. Polisi yang membawanya langsung ke rumahku. Aku melihat Kevin duduk di ruang tamu dan sejenak tak mengerti apa yang dia coba lakukan. Orang tuaku dengan sukarela menawarkan diri untuk berjalan-jalan, memberi kesempatan agar kami bisa berbicara dengan baik. Aku menatapnya dengan tenang. Kenapa kau kembali? Ada apa? Kevin terdiam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. Helen, kau benar-benar kejam. Diam-diam menjual rumah dan pergi begitu saja. Mendengar itu, aku tak bisa menahan tawa. Kevin, bukankah perceraian itu selalu kau inginkan? Aku hanya memenuhi keinginanmu. Kevin tanpa berpikir menjawab. Aku nggak ingin bercerai. Orang yang aku cintai hanya kau. Mendengar itu, sudut bibirku tersenyum sinis. Benarkah? Apakah cintamu itu hanya ditunjukkan dengan cara menyakitiku? Kalau itu cara cintamu, aku lebih baik nggak menginginkannya. Kevin ingin mengatakan sesuatu, namun tak bisa membantah. Akhirnya dia baru menyadari seberapa besar luka yang telah dia beri padaku. Setelah beberapa saat hening, dia akhirnya berbicara dengan pelan. Sebenarnya aku hanya ingin membantu Nikita, bukan bermaksud untuk menyakitimu. Aku nggak menyukai dia, apalagi mencintainya. Itu hanya obsesi dan rasa nggak puas sejak muda. Itulah pertama kalinya Kevin menjelaskan perasaannya terhadap Nikita sejak pertama kali dia muncul. Namun, aku sudah tak peduli lagi. Aku hanya menatapnya dengan datar dan menyahut singkat. Kevin terdiam. Aku menghela napas pelan, lalu dengan tenang berkata, kalau nggak ada hal penting, sebaiknya kau pergi saja. Sekarang cuacanya panas. Orang tuaku di luar bisa terkena dehidrasi. Kevin tampaknya tak menyangka aku langsung menyuruhnya pergi. Dia terkejut, menatapku tanpa bisa berkata-kata. Aku membuka pintu dan menatapnya. Akhirnya, Kevin pun menundukkan kepala dan pergi dengan hati kecewa. Aku pikir setelah hari itu, aku tak akan pernah lagi bertemu dengan Kevin. Namun, aku tak menyangka dia menyewa sebuah rumah dekat rumahku. Setiap hari dia memasak makanan sendiri dan menaruhnya di depan pintuku. Ibuku melihat kotak makanan di depan pintu dan agak bingung bertanya padaku, "Kita harus bagaimana dengan ini?" Aku melirik sekilas dan dengan tenang menjawab, "Biarkan saja, dia pasti akan mengambilnya sendiri." Kevin sepertinya sama sekali tak peduli dengan sikap dinginku. Dia dengan tekun setiap hari memasak berbagai macam hidangan untukku.
Bahkan kemudian dia mulai membuatkan cemilan kecil. Akhirnya, suatu hari aku tak bisa menahan diri dan menunggu di depan pintu untuk menemuinya. Saat Kevin melihatku, wajahnya langsung ceria. Dia menyerahkan barang yang dibawanya dengan hati-hati, berkata, "Sayang, hari ini aku buat iga dan brokoli, serta puff pastry yang aku buat sendiri, coba deh." Aku menerima barang yang dia berikan. Kebahagiaan di wajah Kevin semakin jelas terlihat. Namun, aku hanya membawa kotak makanan itu dan langsung berjalan menuju tempat sampah. Setelah melihat Kevin yang masih terpaku, aku langsung membuangnya ke dalam tempat sampah. Dengan suara keras, kotak itu jatuh, dan mata Kevin langsung merah. Suara tercekat keluar dari tenggorokannya, bertanya kenapa aku melakukan itu. Aku menjawab dengan dingin, "Tindakanmu sudah mengganggu kehidupanku yang normal." Kevin terdiam, lalu membuka mulutnya dengan bingung. "Aku hanya ingin memperlakukanmu dengan baik. Aku nggak ingin bercerai denganmu." Aku sama sekali tak tergerak. "Jangan buang waktumu. Di antara kita sudah nggak ada harapan." Kevin menangis terseduh-seduh. "Kenapa kau nggak mau memaafkanku? Orang yang aku cintai adalah kau." Aku tersenyum sinis. Suaraku dingin. "Tapi aku sudah cukup dengan cintamu yang menyakitkan." Kevin menatapku dengan mata penuh emosi untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berbalik perlahan dan pergi. Tak lama setelah itu, agen memberitahu kalau rumah itu sudah terjual. Pembeli tak membicarakan harga. Saat menandatangani kontrak elektronik, aku melihat nama Kevin. Aku tak bertanya lebih lanjut. Setelah menandatangani, aku hanya menunggu uangnya masuk. Hari-hariku berlalu dengan biasa saja. Walaupun sederhana, namun sangat bahagia. 1 bulan kemudian, aku menerima telepon dari kolega di luar negeri yang memberitahu bahwa rumah lamaku telah dibakar. Aku terkejut mendengarnya. Dia bilang yang membakarnya adalah seorang anak kecil. Aku langsung teringat wajah Rio. Setelah menutup telepon, aku mencari tahu. Ternyata benar. Itu adalah Rio. Karena Kevin sekarang sangat dingin terhadapnya, dan tak ingin memberi mereka tempat tinggal, Rio merasa Kevin sudah berubah menjadi jahat. Dia ingin memberinya pelajaran. Begitu Kevin pulang ke rumah, dia membakar sesuatu dan melemparkannya ke halaman rumah. Tak disangka, angin hari itu sangat kencang. Api dengan cepat menyebar. Saat Kevin selesai mandi dan keluar, dia sudah tak bisa keluar lagi. Akhirnya dia meninggal dalam kobaran api. Rio yang masih kecil hanya diberi peringatan lisan. Sedangkan Nikita, karena kejadian ini, dikenai denda besar. Aku tak menyangka uang denda itu akhirnya jatuh ke tanganku. Aku memutuskan untuk menyumbangkan seluruh uang itu untuk anak-anak di daerah pegunungan. Tak lama kemudian, Nikita dituntut oleh polisi di negara Gotana karena meninggalkan anak hingga menyebabkan kematian. Aku hanya sekilas melihat berita ini, tanpa terlalu memikirkannya. Semua itu sudah menjadi bagian dari masa laluku. Kebahagiaanku kini ada di depanku. "Helen, ayo makan. Hari ini papamu masak iga kecap kesukaanmu." Aku datang. Aku buru-buru bangkit dan berlari ke meja makan, menuju kebahagiaan dengan iga kecap yang lezat.